Halo, Radot Valen Channel kembali lagi untuk menemani kalian semua. Dan sebelum match-match di akhir pekan, gue akan selipkan dengan seri-series dari tema-tema yang bisa gue kasih secara berseri ya. Dan kali ini gue mau share tentang apa sih perlunya, kenapa mereka ada, dan gimana awalnya mereka bisa ada. Ini ada hubungannya dengan pemain-pemain yang sekarang bisa jadi sangat mahal, dan ada hubungannya juga dengan kondisi di mana pemain-pemain dianggap tidak loyal lagi. Bahkan sampai dibilang pemain-pemain menjadi dianggap lebih besar daripada klub tersebut. Oke, gue berbicara tentang agen pemain dalam sepak bola profesional. Dulu, yang namanya pemain bola itu biasanya untuk membuat sebuah kesepakatan dengan tim atau klub, itu adalah dirinya sendiri. Dimana ternyata karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang kontrak, kemudian juga keterbatasan mereka tentang value akan dirinya, dan juga keterbatasan mereka untuk mengkomersialisasikan dirinya, keterbatasan untuk mengetahui hak dan kewajibannya, maka kemudian biasanya mereka didampingi oleh representatifnya, dan itu nggak jauh dari keluarganya. Dan biasanya tuh kalau nggak bapaknya atau kakaknya, dan bahkan itu sampai sekarang juga masih ada, walaupun biasanya itu juga terkoneksi dengan agen-agen besar di dalam industri sepak bola khususnya maupun industri olahraga lain pada umumnya. Nah, gue akan berbicara dulu secara generalnya, karena tiap-tiap olahraga punya aturannya tersendiri tentang si sports agent ini atau agen-agen di dalam industri olahraga ini. Nah, setelah diwakili oleh keluarganya, ternyata itu hanya sekedar melindungi, atau bukan melindungi ya, sekedar menjadi perwakilan untuk pemain supaya dia merasa sudah aman dengan kontraknya. Tetapi pada akhirnya ketika itu ya klub yang akan mengontrak itu tetap jauh lebih besar, lebih punya kuasa dibandingkan si pemain ini. Apalagi kalau pemain ini memang diminati oleh klub yang dia memang pengen banget main di situ misalnya, atau pemain yang memang berharap yang penting gue bisa dapat klub dulu, kayak gitu. Dan akhirnya kemudian muncullah sebuah kebutuhan bahwa representatif ini haruslah seorang profesional yang memang mengerti tentang seluk-beluk kontrak, yang mengerti tentang manajemen, yang mengerti tentang komersialisasi dari seorang pemain. Maka muncullah yang namanya agen-agen pemain. Nah, dalam sepak bola dulu itu mereka disebut dengan agen pemain sepak bola yang harus terverifikasi dengan FIFA. Nah, tapi kemudian sejak tahun 2001 tidak ada lagi yang disebut sertifikasi atau verified dari FIFA, tetapi siapapun bisa, namanya intermediaries, yang penting diakui oleh federasi sepak bolanya. Nah, ini pun kadang-kadang akhirnya ada agen-agen liar tapi dia terafiliasi dengan, atau unofficial agent tapi dia independen, tapi akhirnya bisa terafiliasi dengan agen besar untuk mendapat capnya misalnya dan mendapat otorisasi. Nanti mereka ngomongin pembagiannya lagi. Nah, sejak adanya agen pemain ini, kemudian aturan-aturan sepak bola yang berubah, ternyata pemain ini dalam tanda kutip semakin pintar untuk bisa mengukur dirinya. Karena
dalam sports agency mereka akan berhubungan dengan pemain itu sendiri, berhubungan dengan klub, berhubungan dengan brand. Bahkan kadang-kadang si agent ini juga merangkap urusan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemain ini, minta diurusin juga sama agentnya. Dan termasuk nanti ngurusin masalah legalnya, ngurusin masalah tetek bengek yang lain lah gitu. Tapi yang jelas kesimpulannya agen ini akan mengurus kontraktual dalam sepak bola atau football matters. Yang kemudian yang kedua adalah support dari luar sepak bola yang sekarang terkenal dengan endorsement. Nah, ini biasanya disebut dengan commercial contract yang menginginkan pemain ini menjadi brand ambassadornya, menjadi influencer, yang menjadi bintang iklannya dan lain sebagainya. Dan juga pemain ini agency ini menjadi mediator juga. Ketika mediator dan negosiator ketika memang ada problem yang terjadi dan harus diselesaikan, sehingga tidak langsung si pemainnya ini. Nah, ini menjadi semakin gede dan dianggap FIFA juga menjadi semakin memberatkan klub karena agensi ini punya kaki yang bisa jadi sangat banyak dan sangat global banget gitu. Mereka bisa untuk meyakinkan pemain bahwa lu harus mau sekian, karena kalau enggak gue udah tawarin lu ke sana, mereka mau. Dan itu nanti akan sampai ke tahapan dimana kenapa sekarang trennya itu pemain lebih baik minta gaji tinggi, nggak dipenuhi, kontraknya diterminasi atau tidak diperpanjang, tapi dia udah pasti dapat klub baru yang mau memenuhi gajinya. Itu juga merupakan apa yang dilakukan oleh agent. Makanya katanya tahun ini harusnya diresmikan aturan-aturan baru dalam agent fee yang ada, dan nanti gue akan ceritakan itu. Tapi poinnya adalah awal mulanya itu haknya pemain itu biasanya tidak sederajat dengan kewajibannya di mata klub yang mengontrak. Dengan adanya agent ini terjadilah keseimbangan. Tetapi sekarang eranya malah mulai berubah, di mana pemain justru jadi seakan-akan lebih tinggi daripada klub. Tentu kalau kita berbicara pemain-pemain yang sudah mapan di negaranya ya, ataupun di klubnya. Sementara masih banyak juga pemain-pemain lain yang masih berharap pemain itu mendapatkan klub. Dan disinilah juga peran agen untuk bisa bikin paket-paketan antara pemain yang memang top banget dengan pemain yang dia minta juga untuk dikontrak oleh klub tersebut. Makanya agen ini harus licin untuk bisa punya hubungan baik dengan semua pihak. Dan kalian bisa bayangkan kalau pemain-pemain besar endorsement atau komersialnya bisa jauh lebih tinggi daripada football matters kontraknya. Dan ini terjadi karena dia tahu banget value-nya pemain ini. Dan ini semua bisa terjadi ya karena figurnya dalam klub tersebut gitu. Makanya biasanya itu dipisahkan. Nah, kalau dulu malah kadang-kadang kontrak dengan pihak ketiga harus melalui klub juga gitu. Nah, sekarang justru terbalik. Justru pemain bisa punya independensi untuk bisa kontrak dengan dirinya tanpa perlu harus berurusan dengan klubnya. Nah, inilah apa yang sudah dibuat oleh agen-agen yang ada saat ini. Agen besar, ada kalian tahu lah, Mendes, Raiola, dan lain sebagainya. Tapi agen yang sub-agen juga sangat banyak di seluruh dunia. Nah, itu kira-kira landasan atau filosofi apa tugas agen dan kenapa agen itu diperlukan, dan posisinya sekarang agen itu bisa seperti sekarang ini. Jadi untuk mewakili pemain, urusan kontrak dengan klub, komersialisasi dengan klien di luar klub atau brand, dan menjadi mediator dalam urusan-urusan semua hal yang dilakukan oleh pemain. Dan image pemain ini akan sangat mahal sekali ketika dikasih turunannya oleh agen-agen ini. Seperti apa kelanjutan dan lebih dalamnya gimana, data-datanya seperti apa,
Gue akan lanjutkan di episode berikutnya tentang Sports Agent Series ini di next episode. Jadi itu aja dulu pembukaan dari gue. Semoga kalian bisa mendapat sesuatu dan tahu, oh itu ya gunanya agen pemain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Radot Valen Channel berikutnya.